Ketika pagi-pagi melihat di Twitter, kita percaya Jokowi menjadi trending nomor 1 di Twitter. Dikala pemerintahan kerja banting tulang untuk mengatasi pandemi ini biar segera berakhir di Indonesia. Tetapi ada lalat-lalat politik yang menunggangi pandemi ini. Bahkan ada gerakan untuk menurunkan Presiden Joko Widodo secara inkonstitusional. Ya tidak salah lah, masyarakat bergerak hatinya dan menjadikan trending kita percaya Jokowi. Bahkan pagi ini sudah mendapatkan tweet sebanyak 32.000. Keren bukan? Ternyata masih banyak lah masyarakat Indonesia yang percaya terhadap Jokowi. Dan Presiden Jokowi tidak sendirian karena masyarakat bersama dengan Presiden Joko Widodo. Padahal diketahui banyak yang menunggangi karena Jokowi dirasa tidak mampu menghadapi pandemi ini. Ya apalagi dari Partai Demokrat bahkan mengatakan jika PPKM yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut adalah gagal total. Tetapi pemerintah juga tidak tinggal diam. Ada bantuan loh, ada bantuan untuk pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan semua UMKM yang terdampak pada PPKM tersebut. Totalnya mencapai 1,2 juta. Jadi Presiden Joko Widodo tidak menyengsarakan rakyatnya lah, malah pemerintahan melindungi rakyatnya dari pandemi ini. Nah dari postingan-postingan ini semua percaya Jokowi bisa mengatasi pandemi ini. Yes, kita percaya Jokowi, gaspol. Silent majority ada, kita percaya Jokowi, faham ya. Ya memang pendukung-pendukung Jokowi memang tidak suka terlibat debat ya. Ya kecuali pegiat media sosial Denny Siregar, Eko Kuntadi, Ade Armando, semua itu adalah orang-orang itu adalah pegiat media sosial yang selalu vokal terhadap hoax-hoax yang menyudutkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya, semoga Presiden Joko Widodo bisa mengatasi pandemi ini sehingga masyarakat bisa memulihkan perekonomian lagi seperti dulu kala. Kita percaya Jokowi. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Rizal Ramli dan kawan-kawan bisa nangis melihat kita percaya Jokowi trending nomor 1. Tagar kita percaya Jokowi atau kita percaya Jokowi bisa atasi pandemi ini trending topik di Twitter pagi ini. Tampaknya trending tersebut untuk menjawab usaha oposisi mendesak Jokowi mundur karena dianggap gagal atasi pandemi. Mereka menunjukkan bahwa kekuatan rakyat di belakang Jokowi masih sangat besar. Dengan rakyat yang mengantar Jokowi 2 periode belum surut jumlahnya 86 juta warga. Mereka tetap setia mendampingi Jokowi mengantar tugasnya hingga 2024. Sebagian netizen pun menolak tuduhan sebagai buzzer RP. Mereka buzzer sejati, buzzer swasta yang membela Jokowi dengan usaha sendiri. Semakin kuat mereka menggonggong, kian yakin kami Indonesia jaya di tanganmu, sehat selalu Presidenku, tulis netizen bernama Chandra Asmara 85. Kita buzzer swasta, bukan buzzer dibayar. Duit sendiri, bebas beli dan pakai jempol sendiri. Jangan percaya kadrun gerombolan sakit hati dan pecundang politik busuk, tapi kita percaya Jokowi dalam mengatasi pandemi ini. Kita percaya Jokowi. Gareng halu, ada yang tahu Gareng ada di mana? Kita percaya Jokowi. Tren untuk Anda, kita percaya Jokowi. Kanjeng Raden, bahwa tidak pernah sendiri, Bapak masih bersama kami rakyat Indonesia yang memilih Bapak. Saya hanya ingin melihat Bapak beserta Ibu kelak melambaikan tangan terakhir jabatan nanti dengan kenangan yang sangat indah. Kita percaya Jokowi. Imun Bani Mangkra anjlok melihat ini, kita percaya Jokowi. Teruntuk akun PKS SJW Geng Hoax 212 buzzer Demokrat dan akun porno. Mungkin banyak yang belum tahu capaian Presiden Jokowi dalam membangun Indonesia. Nih, sambil menunjukkan gambar, kita percaya Jokowi. Emily Luwita, Mat Maljum, ya sobat tweetku tersayang, makasih udah bersama-sama tagar kita percaya Jokowi. Bacot ya, jika mereka kontra, aku bergerak dengan bukan karena pro, tapi Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia dan harus dilindungi apapun alasannya. Bermanfaat untuk maslahat untuk negeri, salam saturasi, kita percaya Jokowi. Kelihatan kok yang mana yang buzzer asli, yang mana yang bukan buzzer. Buzzer asli itu yang tweet berulang-ulang hingga ratusan spy trading, kita percaya Jokowi.
Sebelumnya, pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa di Ambon, Maluku yang berujung meminta Jokowi mundur dari jabatan presiden. Denny Siregar menyesalkan aksi demo yang awalnya menolak kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM justru punya agenda lain, yakni mendesak Jokowi lengser. Denny menyebutkan bahwa aksi tersebut berbau politis. Demo mah demo aja, gak usah pakai nuntut turun dari jabatan segala. Kelihatan banget sih politisnya, Bazi, ungkapnya di Twitter pada Selasa 20 Juli. Seperti diketahui juga, puluhan mahasiswa Universitas Patimura, Ambon berunjuk rasa menuntut pemerintah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat Senin 19 Juli 2021. Dilansir dari kompas.com, dalam aksi yang berlangsung di depan kampus Universitas Patimura itu, mahasiswa juga menuntut agar Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya. Masa bahkan membawa sebuah spanduk yang mengusung tagar "Turunkan Jokowi". "Kami menuntut Presiden Jokowi segera mundur dari jabatannya sekarang juga," teriak salah satu mahasiswa saat menyampaikan orasinya. Mereka menilai Presiden Joko Widodo telah gagal mengelola negara di tengah situasi pandemi saat ini. PPKM yang dilakukan mulai dari pusat hingga daerah dianggap tidak berdampak terhadap pengendalian virus ini, yang malah menyengsarakan masyarakat. Yang paling ironis, di saat masyarakat Indonesia dibatasi secara ketat, pemerintah malah mengizinkan tenaga kerja asing dari Cina terus bebas masuk di wilayah Indonesia, termasuk ke Maluku, kata dia. Para demonstran mengungkapkan PPKM telah merampas hak hidup masyarakat, tidak hanya di ibu kota, tetapi juga di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Ambon. Kebijakan PPKM dianggap mematikan perekonomian di daerah. Dari Maluku, kami menyuruhkan agar Presiden Jokowi segera mundur, karena beliau telah gagal. Kebijakannya di situasi sulit saat ini justru membunuh masyarakat, teriak mahasiswa lainnya. Selain menilai presiden telah gagal, mahasiswa juga menilai Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wali Kota Ambon Richard juga gagal mengelola daerahnya. Dalam aksi ini, para mahasiswa juga sempat membakar ban bekas dan memblokade jalan di depan kampus Universitas Patimura dan di kawasan Tugu dari Johannes Liemena. Mahasiswa juga menyandera sebuah mobil truk. Insiden itu tidak berlangsung lama karena polisi yang mengamankan aksi unjuk rasa segera menghalau massa. Polisi lalu kembali mengatur lalu lintas yang sempat macet hingga menjadi lancar. Tak hanya di Tugu Leimena dan di depan kampus Universitas Patimura, aksi menolak PPKM juga berlangsung di kantor Wali Kota Ambon. Untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut, sebanyak 227 personel Polresta Pulau Ambon dikerahkan ke sejumlah titik aksi. Mulai hari Senin 26 Juni 2021 depan, bila kasus terus menurun maka pemerintah akan melonggarkan PPKM darurat. Umumkan perpanjangan PPKM darurat. Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo mengumumkan perpanjangan PPKM darurat hingga tanggal 26 Juli 2021. Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut pada Selasa 20 Juli 2021 malam. Jika tren terus menurun, maka 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan PPKM darurat secara bertahap. Usai Presiden, seperti dikutip siaran langsung YouTube Sekretaris Presiden, Jokowi mengatakan pembukaan bertahap yang dimaksud antara lain adalah pembukaan pasar tradisional sampai pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat dengan syarat kapasitas 50%. Selain itu, untuk sektor kecil dan non-formal seperti PKL, toko kelontong, pangkas rambut, laundry, bengkel, dan usaha kecil lain juga diizinkan untuk buka. Tentunya dengan prokes ketat hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian juga untuk warung makan, PKL yang berada di ruang terbuka diizinkan beroperasi sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Maksimum waktu makan untuk tiap pengunjung 30 menit, kata Presiden. Adapun sektor lain di esensial dan kritikal dan terkait perjalanan akan dijelaskan terpisah. Sebelumnya, bocoran soal perpanjangan PPKM darurat itu sudah disampaikan Menko PMK Mujahir Effendi beberapa hari lalu. Pemerintah disebut Mujahir memperpanjang PPKM darurat hingga akhir Juli. Bapak Presiden sudah memutuskan bahwa PPKM darurat ini akan diperpanjang sampai akhir Juli, kata Muhajir dalam rekaman suara yang diterima tribunnews.com. Keputusan tersebut diambil dalam rapat kabinet terbatas setelah melihat kondisi pandemi sekarang ini. Mujahir mengatakan bahwa keputusan perpanjangan tersebut hampir pasti sebelum nanti kemudian diumumkan secara resmi. Ya, sudah 2/3 pasti, katanya.
Dengan perpanjangan tersebut, Presiden memberikan sejumlah arahan kepada jajaran kabinetnya, mulai dari Menteri Sosial Tri Risma Harini alias Risma dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.